Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Teori transformasi Laplace adalah alat matematika yang sangat berguna dalam analisis sistem linear dan pemecahan persamaan diferensial. Berikut adalah penjelasan mendetail tentang teori ini. Definisi: transformasi Laplace dari suatu fungsi f t yang didefinisikan untuk t lebih dari sama dengan 0 adalah suatu integral dari fungsi tersebut dikalikan dengan eksponensial negatif. Secara matematis ini dituliskan sebagai Laplace ft sama dengan fs sama dengan integral 0 sampai tak hingga integral e pangkat st ft dt, di mana Laplace ft adalah transformasi Laplace dari ft. Fs adalah fungsi dalam domain transformasi, sering disebut sebagai fungsi gambar atau fungsi di domain S. S adalah variabel kompleks, biasanya juga disebut di dalam Laplace tersebut. Penyelesaian persamaan diferensial karena mengubah operasi diferensi menjadi operasi aljabar. Ini berguna dalam berbagai bidang seperti teknik, fisika, dan matematika terapan untuk analisis sistem dinamis dan sinyal. Sifat-sifat utama: 1. Linearitas. Laplace a ft plus b gt sama dengan a Laplace ft plus b Laplace gt, di mana a dan b adalah konstanta. 2. Transformasi derivatif. Laplace ft sama dengan sfs min f0. Laplace ft sama dengan s kuadrat fs min sf 0 min f0, dan seterusnya. 3. Transformasi integral. Laplace integral 0 hingga t ft dt sama dengan fs per s. 4. Perpindahan dalam waktu, shifting time. Laplace e pangkat at ft sama dengan fs min a. 5. Perpindahan dalam frekuensi, shifting frekuensi. Laplace ft min a atau t min a dan yang lainnya. Inverse transformasi Laplace. Untuk mengembalikan fungsi dalam domain waktu t dari fungsi dalam domain s digunakan inverse transformasi Laplace. Laplace pangkat min 1 fs sama dengan ft. Inverse ini biasanya ditentukan menggunakan tabel transformasi Laplace atau metode kompleks seperti teorema residu. Aplikasi 1. Analisis rangkaian elektrik. Transformasi Laplace digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik dengan komponen seperti resistor, induktor, dan kapasitor lainnya. Pengendalian sistem digunakan dalam teori kontrol untuk merancang dan menganalisis sistem pengendalian. Pemecahan persamaan diferensial digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dan parsial dengan kondisi awal tertentu.
Teori Laplace adalah konsep yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk teknik sipil. Di dalam teknik sipil, teori ini terutama berkaitan dengan analisis struktural dan mekanika tanah. Berikut beberapa aplikasi penting teori Laplace dalam teknik sipil. Yang pertama, analisis struktural. Teori elastisitas teori Laplace digunakan untuk menyelesaikan persamaan. Dalam pengaplikasian nyatanya, yang pertama adalah desain fondasi, menentukan distribusi tekanan di bawah fondasi untuk memastikan stabilitas dan keamanan struktur. Stabilitas lereng, menghitung aliran air dan tekanan air pori untuk mencegah longsor dan keruntuhan lereng. Yang ketiga, desain bendungan dan saluran, memastikan aliran air yang stabil dan mencegah erosi serta kegagalan struktur hidrolik. Dengan memahami dan menerapkan teori Laplace, insinyur sipil dapat memecahkan berbagai masalah teknis yang berkaitan dengan desain dan analisis struktur, memastikan keselamatan, stabilitas, dan efisiensi dalam proyek-proyek konstruksi. Pendahuluan transformasi Laplace. Pertama, persamaan diferensial yang diperoleh dari pemodelan matematik suatu sistem mewakili proses dinamik dari sistem tersebut, di mana responsenya akan bergantung pada masukannya. Dua, solusi dari persamaan diferensial terdiri dari solusi steady state didapat jika semua kondisi awal 0, dan solusi stansian mewakili pengaruh dari kondisi awal. 3. Transformasi Laplace merupakan salah satu tools yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial seperti pada contoh di bawah ini. Persamaan diferensial A Y rangkap 2 plus BY rangkap 1 tambah CY sama dengan R buka kurung T tutup kurung. Syarat batasnya Y buka kurung 0 tutup kurung dan Y aksen buka kurung 0 tutup kurung. Transformasi Laplace A Laplace Y rangkap 2 plus B Laplace Y rangkap 1 plus C Laplace Y sama dengan Laplace RT AS kuadrat plus BS plus C. Y S sama dengan RS plus AS tambah B. Y 0 tambah AY rangkap 1 0. YS sama dengan RS per AS kuadrat plus BS tambah C ditambah AS tambah B. Y 0 tambah AY rangkap 1 0 per AS kuadrat plus BS plus C. Persamaan pembantu Y S RS sama dengan Laplace RT. QS sama dengan AS kuadrat plus BS plus C. GS sama dengan AS plus B. Y 0 plus AY rangkap 1 0. YS sama dengan RS per QS plus GS per QS. Solusi persamaan diferensial AY rangkap 2 plus BY rangkap 1 plus CY sama dengan RT. Y 0 dan Y rangkap 1 0 adalah YT sama dengan Laplace min 1 RS per QS plus Laplace min 1 GS per QS. Aplikasi TL dalam PD. PD linear dengan bentuk A konstanta, D konstanta, Y per DT konstanta tambah titik tambah A2 D kuadrat Y per DT kuadrat plus A1 DY per DT plus A0Y sama dengan GT dapat diselesaikan dengan menggunakan transformasi Laplace. Sebagai contoh, digunakan
untuk menyelesaikan PD berikut. 1. D kuadrat Y per DT kuadrat min 4 DY per DT plus DY sama dengan 0 Y0 sama dengan 1 Y rangkap 1, 0 sama dengan 0. 2. D kuadrat Y per DT kuadrat min 4 DY per DT plus DY sama dengan sin T Y0 sama dengan 1 Y rangkap 1, 0 sama dengan min 1. Namun, transformasi Laplace memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, memerlukan pengetahuan matematika dasar yang kuat. Transformasi Laplace membutuhkan pemahaman yang kuat tentang teori matematika dasar, terutama terkait integral tak wajar dan konvergensi. Orang yang tidak memiliki latar belakang matematika yang kuat mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep dan penerapan. Yang kedua, waktu dan upaya yang cukup. Menyelesaikan soal dengan menggunakan transformasi Laplace memerlukan waktu dan upaya yang cukup. Proses transformasi dan inversnya dapat memakan waktu, terutama jika fungsi yang dianalisis kompleks. Yang ketiga, sifat abstrak. Transformasi Laplace memiliki sifat yang abstrak. Konsepnya melibatkan perubahan dari domain waktu ke domain frekuensi kompleks. Bagi orang yang tidak terbiasa dengan abstraksi matematika, konsep ini mungkin sulit dipahami. Yang keempat, keterbatasan pada fungsi yang didefinisikan pada set bilangan real negatif. Transformasi Laplace didefinisikan untuk fungsi yang didefinisikan pada set bilangan real positif. Fungsi yang tidak memenuhi syarat ini tidak dapat langsung dianalisis menggunakan transformasi Laplace. Meskipun memiliki kekurangan, transformasi Laplace tetap menjadi alat yang sangat berguna dalam analisis sistem dan pemecahan persamaan diferensial dalam bidang teknik sipil dan ilmu lainnya. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat mengatasi kendala-kendala tersebut dan memanfaatkan kelebihan transformasi Laplace secara efektif. Transformasi Laplace juga dapat untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran dengan melakukan transformasi dari suatu domain pengamatan ke domain pengamatan yang lain. Dalam konteks teknik sipil, transformasi Laplace digunakan untuk mengubah representasi persamaan matematika dari bentuk waktu ke bentuk representasi yang lain. Mari kita bahas lebih lanjut. Transformasi Laplace adalah metode operasional yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear dengan lebih mudah. Dengan menggunakan transformasi Laplace, kita dapat mengubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoida teredam, dan fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks. Berikut adalah beberapa poin penting terkait transformasi Laplace dalam konteks teknik sipil. Transformasi Laplace digunakan untuk mengubah fungsi ft yang berada dalam kawasan waktu T ke kawasan S. Solusi persamaan diferensial yang merupakan fungsi waktu dapat ditemukan dengan mengubahnya dari kawasan waktu T ke kawasan S menggunakan transformasi Laplace. Kelebihan transformasi Laplace, metode ini memungkinkan penggunaan teknik grafis untuk meramal kinerja sistem
tanpa harus menyelesaikan persamaan diferensial sistem. Diperolehnya serentak baik komponen transien maupun komponen keadaan tunak. Syarat cukup kewujudan transformasi Laplace. Yang pertama, fungsi ft harus kontinu bagian demi bagian pada suatu interval. Artinya, fungsi tersebut hanya boleh memiliki sejumlah berhingga titik di mana fungsi tersebut tak kontinu. Selain itu, fungsi tersebut harus memiliki orde eksponensial yang memastikan kewujudan transformasi Laplace. Jadi, transformasi Laplace adalah alat yang sangat berguna dalam analisis sistem dan pemecahan persamaan diferensial dalam bidang teknik sipil. Semoga penjelasan ini membantu. Sekian, saya kira gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.